Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sitjalu Devi. Saya dari kelas 2B Manajemen Non Reguler tentunya. Dan saya dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, jadi UMC. Seperti biasa di sini saya akan membahas tentang apa? Tentang tugas saya yang sudah diberikan kepada saya dari dosen saya sendiri. Alhamdulillah ya, kita dapat tugas dan juga tugas itu bisa menambah wawasan kita tentang hal itu. Tentang apa? Jadi tentang penetapan wilayah, wirausaha dan strategi pengembangannya. Nah, di sini ketika kita mau berwirausaha, kita harus mempunyai strategi. Dan tidak cukup itu. Kita mempunyai strategi dan kita harus tahu cara pengembangannya seperti apa. Karena ya kita berwirausaha pasti butuh untuk berkembang gitu loh. Masa berwirausaha ya dari segitu aja. Pasti kita mempunyai angan-angan untuk mengembangkan hal itu dan gimana caranya. Pasti. Dan di sini saya sebelum itu mau membahas tentang pengertian wirausaha atau entrepreneur. Entrepreneur, benar nggak sih? Ya seperti itu. Atau entrepreneur. Ada yang ngomong katanya entrepreneur. So it is American accent. Ada yang ngomong juga kayak gini, entrepreneur. So are you entrepreneur? Are you an entrepreneur? Itu katanya British accent, entrepreneur tanpa R katanya sih gitu ya. Nah, pengertiannya sendiri yakni tentang wirausaha. Wirausaha atau entrepreneur adalah orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil apa pastinya mengambil keuntungan serta mengambil tindakan yang tepat. Ketika kita mau mengambil keuntungan, pasti kita harus mengambil tindakan yang tepat ya. Demi apa? Demi meraih kesuksesan dalam berwirausaha. Nah, di sini ada pengertian kewirausahaan menurut ahli, yakni Drucker kalau nggak salah. Nah, kewirausahaan yakni adalah orang yang mempunyai kemampuan menciptakan sesuatu yang berbeda dan baru tentunya. Nah, berbicara tentang itu, ketika kita berwirausaha, kenapa kita nggak mencoba sesuatu yang baru dan berbeda daripada yang lain? Karena ketika kita berwirausaha sesuatu yang sudah ada, berarti kan kita cuma ngopi aja. Kita cuma kayaknya gitu enak, cobalah. Nah, kalau kita bisa menciptakan hal baru yang berbeda dari yang lain, yang mana itu benefitnya atau manfaatnya lebih banyak dan keuntungannya pun juga lebih, pokoknya lebih lah daripada yang sudah ada. Kenapa enggak gitu loh? Dan kenapa kita enggak mengembangkan apa yang belum ada? Contohnya sesuatu yang belum dikembangkan, kayak usaha makanan rumahan gitu kan, itu kan belum ada. Contohnya kalau belum ada ya, kenapa kita nggak ciptakan hal itu? Ya enggak ya, manfaatkan. Seperti itu ya. Nah, pengertian desa wirausaha sendiri yakni geliat perekonomian perdesaan yang sering dinilai lebih lambat daripada perkotaan. Tapi memang itu benar gitu loh. Saya melihat daerah kota itu memang perekonomiannya lebih maju daripada di desa. Desa itu lebih lambat perekonomiannya. Nah, di sini kita sebagai orang desa perlu melakukan tindakan yang bisa meningkatkan perekonomian di daerah tersebut dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal, yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa tersebut, agar bisa mencapai kesejahteraan di desa tersebut dan orang tidak perlu susah-susah mencari apa yang memang dibutuhkannya. Ketika masyarakat membutuhkan ini, kita bisa membuka wirausaha seperti ini gitu loh. Nah, itu bisa memperbaiki perekonomian di desa. Lanjut, di sini kita ke pembahasan metode penetapan
desa wirausaha. Di sini ada 3 metode dan ada beberapa faktor. Ada 3 faktor, yakni yang pertama tentang faktor potensi wilayah. Nah, berbicara tentang potensi wilayah, nggak mungkin setiap wilayah itu mempunyai potensi yang sama, karena setiap wilayah pasti mempunyai potensi yang berbeda-beda, tergantung wilayah tersebut dan tergantung kita bagaimana memanfaatkan potensi yang ada. Yang kedua adalah potensi harapan masyarakat, dan yang ketiga yakni tentang potensi kebijakan pemerintah. Pastinya ya, kita butuh juga faktor-faktornya. Untuk potensi wilayah, yakni dilakukan dengan asesmen. Asesmen ini dilakukan dengan cara menilai atau melihat sebuah potensi suatu wilayah berdasarkan beberapa parameter dan indikator yang relevan tentunya. Nah, di sini juga parameter diberi bobot yang sesuai dengan pengaruh atau kontribusi terhadap potensi wilayah tersebut. Jadi sebuah perdesaan itu sebenarnya mempunyai potensi yang baik dari segi SDM ataupun SDA-nya, tetapi masyarakatnya belum memanfaatkan hal itu dengan optimal. Dan juga potensi yang bisa dikembangkan, yakni dari segi SDM maupun SDA itu pun nggak bisa. Ini ya di segi SDM, contohnya banyak ya sumber daya manusia yang belum dimanfaatkan sehingga tidak produktif, kayak tidak bekerja gitu loh, tidak dimanfaatkan dengan total, dengan optimal. Dan juga dari sisi SDA. Dari sisi SDA sebenarnya masyarakat tuh mempunyai lahan-lahan yang sangat luas dan itu sangat berpotensial untuk beragrobis kalau nggak salah ya, dan itu mempunyai ekonomis yang tinggi menurut saya. Contohnya dari segi dari segi penanaman seperti lombok ataupun cabai, melon dan seterusnya, itu pun sebenarnya bisa dimanfaatkan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.